Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian di mana saja berada, kembali lagi kita akan melanjutkan materi kita. Silahkan yang belum membuka link yang sudah dibagikan di grupnya, silahkan dibuka untuk mengikuti materi yang ketiga, yaitu materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, sudah bersama kita Bapak Ikomang Sudanarta yang sebentar lagi akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, Pak Guru ingatkan untuk yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan bisa mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Kemudian apa yang ingin ditanyakan atau apa yang menjadi usulan silahkan ditulis. Yang kedua, kalian juga bisa mengisi pertanyaan di grup WA yang nanti kita akan tampung, kemudian yang akan dijawab oleh Bapak Guru yang akan menyampaikan materi sebentar lagi. Baiklah anak-anakku, untuk menyingkat waktu, kita persilahkan saja untuk materi yang ketiga kepada Bapak Ikomang Sudanarta, disilakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung siswa-siswi baru SMPN 2 Narmada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih diberikan anugerah kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, meskipun secara daring sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Ikomang Sudanarta, yang sering atau biasa dipanggil dengan Pak Komang, pengampu mata pelajaran PPKN pada SMP Negeri 2 Narmada. Dalam kesempatan MPLS ini, saya bertugas sebagai pengantar materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga kalian dapat mengikuti dan memahami materi yang saya sampaikan berikut ini. Tapi sebelum kita membahas materi kesadaran berbangsa dan bernegara, coba kalian dengar dan ikuti lagu yang Pak Guru perdengarkan ini. Baiklah anak-anak sekalian, setelah
kita bahas selanjutnya tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, zaman sekarang ini disebut dengan era globalisasi, yaitu era di mana terjadi hubungan sosial antar manusia secara menyeluruh di seluruh dunia, lintas batas ruang, jarak, dan waktu dalam segala bidang kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Melalui sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi canggih, yang salah satunya adalah handphone seperti yang kalian pergunakan dalam kegiatan MPLS sekarang ini. Globalisasi tidak dapat kita hindari, melainkan harus kita sikapi secara bijak dengan kemampuan untuk memilih dan memilah informasi-informasi yang kita terima atau kita peroleh dari interaksi sosial maupun penjelajahan di dunia maya, seperti melalui Google dan media sosial lainnya, untuk kita serap dan hayati serta terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, agar senantiasa dapat menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat membangun masyarakat, bangsa, dan negara, guna mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang beriman, serta terampil, harmonis, maju, dan berdaya saing. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sewajarnya kita, saya, kalian, dan kita semua bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Untuk itu kalian hendaknya cerdas dan bijak dalam bersikap dan bertindak sehingga dapat terus memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membangun dan memajukan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, dengan tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan tegaknya NKRI. Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Tanpa adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi terpecah belah yang dapat mengakibatkan bubarnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, setiap warga negara, terutama generasi muda seperti kalian, harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena kalianlah yang akan menjadi penerus bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat Indonesia akan dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia di masa mendatang, seperti terpecah belahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, munculnya upaya-upaya masyarakat daerah untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia atau yang sering dikenal dengan sikap separatis. Yang ketiga, terjadinya kemiskinan akibat hancurnya perekonomian dan lain sebagainya. Indikator-indikator menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat Indonesia, mungkin juga pada diri kita yang kita tidak sadari, saya paparkan sebagai berikut. Antara lain, terjadinya perkelahian antar pelajar. Yang kedua, terjadinya perkelahian antar kampung. Yang ketiga, terjadinya perkelahian antar suku.
Yang keempat, penggunaan narkotika tidak pada peruntukannya. Yang keenam, terjadinya dengan sengaja pelanggaran hukum dalam berlalu lintas seperti tidak memiliki SIM, mengendarai sepeda motor, tidak menggunakan helm dalam mengendarai sepeda motor atau berboncengan di dalam sepeda motor. Yang berikutnya, adanya keengganan mematuhi himbauan pemerintah dan lain sebagainya. Contoh adanya keengganan mematuhi himbauan pemerintah yang kita rasakan, kita lihat pada era sekarang ini, pada masa pandemi COVID-19 ini adalah kita enggan untuk mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, himbauan pemerintah dalam protokol kesehatan itu adalah menggunakan masker di tempat umum. Dan kita lihat, mungkin juga kalian hampir setiap saat tidak menggunakan masker. Yang selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Setelah kita menyentuh barang-barang, benda-benda milik orang lain, atau barang-barang benda-benda yang pernah disentuh oleh orang lain dengan tangan. Nah, ini contoh bahwa kita enggan untuk mematuhi himbauan pemerintah dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara kita, perlu diperdengarkan satu lagi lagu nasional kita. Menanggung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menanggung tanah airku Indonesia. Sampai menanggung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, menanggung tanah airku Indonesia. Menanggung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menanggung tanah airku Indonesia. Baik, anak-anak sahabat, selanjutnya kita masuk pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus memahami apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bisa kita terapkan, kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah kesadaran atau sikap yang dilandasi atas pengetahuan dan pemahaman
akan keberadaan diri sebagai bagian dari suatu bangsa yang memiliki keberagaman serta tanggung jawab atas keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita wujudkan melalui sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri sendiri yang dilandasi keikhlasan bertindak demi keutuhan bangsa dan kemajuan negara Indonesia. Untuk dapat tumbuh dan berkembangnya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka setiap kita haruslah mengetahui dan memahami 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bangsa Indonesia serta tetap tegaknya NKRI. Adapun 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah 1. Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Cara untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita tempuh, dapat kita pupuk, kita kembangkan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menggunakan produk dalam negeri. Jadi kalau bisa dikatakan jelek-jelek milik sendiri. Jadi kita menggunakan produk dalam negeri itu adalah salah satu cara untuk kita menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena dengan menggunakan produk dalam negeri berarti kita bangga akan bangsa kita, kemampuan bangsa kita dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Yang kedua, mencintai bangsa sendiri. Jadi artinya di sini apapun keadaan kondisi bangsa kita, baik buruk, bangsa kita harus kita cintai, kita sayangi. Untuk itu maka kita kembangkan sikap toleransi antar bangsa Indonesia dalam segala perbedaan atau keberagaman yang ada. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Artinya di sini kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia inilah bahasaku. Tidak gagah-gagah sok-sokan bahasa Inggris terus. Itu bukan bahasa kita. Sedikit-sedikit let's go. Sedikit-sedikit cabut. Itu bukan bahasa Indonesia yang benar. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, bersikap nasionalis. Kita bersikap nasional, tidak bersikap kelompok-kelompok atau individualis. Jadi kita memandang semua bangsa Indonesia adalah saudara kita. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain. Ini dari sumber Balitbank dan Diklat Kementerian Republik Indonesia. Yang pertama, tingkat keamanahan pejabat. Jadi faktor yang mendukung terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara untuk masyarakat Indonesia, yang pertama tingkat keamanan pejabat. Jadi dilihat bagaimana keamanan pejabat, terutama yang dimaksud di sini pejabat-pejabat pemerintah.
Yang kedua, pemerataan kesejahteraan di setiap daerah. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial kalau pemerataan di setiap daerah sudah ada. Yang ketiga, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban terhadap semua rakyat. Jadi tidak membeda-bedakan, baik dalam memberikan hak kepada rakyatnya yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan, dipenuhi oleh rakyat. Yang keempat, kepercayaan terhadap wakil rakyat atau pemerintah. Wakil rakyat yang dimaksud di sini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga DPR, legislatif, yang disebut dengan anggota DPR yang kita kenal. Yang kelima, tegaknya hukum dan aturan pemerintah. Jadi kalau sudah kelima-limanya ini bisa terpenuhi dengan baik, maka insya Allah kita sama-sama yakin bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat Indonesia akan bisa tertumbuh, tumbuh dan berkembang. Contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bawah ini saya paparkan contoh-contoh yang dekat dengan kita, dengan kalian, dengan saya dan yang lainnya. Pertama, mematuhi himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang antara lain menggunakan masker di tempat umum, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer setelah menyentuh dengan tangan benda-benda milik orang lain atau yang pernah disentuh oleh orang lain. Yang ketiga, menjaga jarak, tubuh yang dikenal dengan physical distancing dengan orang lain minimal 1,5 meter. Jadi kalau kamu kumpul-kumpul dengan temanmu, misalnya ada yang bawa belajar bersama, maka jarak minimal itu 1,5 meter antara kamu dengan temanmu yang lain. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer apabila kamu menyentuh, memegang barang-barang yang pernah disentuh oleh temanmu, dan lain sebagainya, protokol kesehatan. Yang kedua, mengikuti pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih baik di sekolah maupun di tempat lain dengan hikmah, bukan main-main. Ketika pemimpin upacara atau komandan upacara menginstruksikan untuk siap, maka siap. Ketika komandan upacara menginstruksikan untuk hormat bendera, maka hormat bendera, tidak ada yang garuk-garuk. Itu hanya dengan hikmah. Tidak ada yang bicara-bicara, ngomong-ngomong dengan temannya. Yang ketiga, menggunakan helm dan memiliki SIM bila mengendarai sepeda motor. Nah, ini yang paling nampak yang belum dilakukan oleh kalian dan beberapa orang. Ini perlu ditanamkan kesadaran menggunakan helm untuk keselamatan kita. Yang keempat, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Kalian sebagai generasi bangsa yang beriman dan berbudi pekerti yang luhur, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar senantiasa generasi bangsa menjadi generasi bangsa yang beriman dan berbudi pekerti yang luhur serta terampil dan berdaya saing. Yang kelima, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jadi jangan kamu bikin ulah di lingkungan, di kampung, seperti berkelahi, tawuran, mabuk-mabukan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan kalian. Yang berikutnya, kerelaan untuk berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Yang ketujuh, membangun, memelihara dan menjaga kerukunan antar anggota masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi atau sikap saling menghargai dan saling menghormati. Yang kedelapan, dan lain sebagainya yang mengarah pada terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, aman, tentram, damai, dan berdaya saing. Kesimpulan, kita sampai kepada kesimpulan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Pak Guru bisa rangkum kesimpulannya sebagai berikut. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Mengingat besarnya hambatan, tantangan, gangguan, dan ancaman dalam perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang ada di era globalisasi ini, maka kesadaran berbangsa dan bernegara harus ada, tumbuh dan berkembang dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, karena akan dapat menciptakan persatuan dan akan dapat membawa bangsa Indonesia bersatu padu, bahu membahu dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut. Akhir kata, Pak Guru tutup pertemuan ini dengan harapan kita semua dapat menanamkan dan memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara pada diri sendiri, masyarakat, dan bangsa, serta mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehari-hari. Pak Guru tutup pertemuan ini dengan mengucapkan selamat berjumpa, selamat bergabung bersama menjadi Buan Armada, dan ditutup dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sambil kita mendengarkan satu bangsa, kami informasikan kepada seluruh siswa peserta sekolah untuk tetap berada di channel ini, karena setelah kita akan langsung tanpa kita istirahat, kita akan langsung menuju ke materi yang terakhir hari ini, yaitu materi yang keempat. Kemudian yang PNS ini kita akan melanjutkan lagi dengan jadwal materi yang segera kita sampaikan, yaitu materi tentang cara pelaksanaan efektif yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Guru Komarsudana yang sudah menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara, karena bagaimanapun juga berbangsa dan bernegara akan melahirkan semangat patriotisme demi keutuhan negara kita tercinta, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap berada di channel ini, Pak Bambang, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas materi yang telah disampaikan kepada anak-anak. Sekali lagi, untuk siswa yang ingin menanyakan atau bertanya tentang materi, boleh di kolom chat live atau komentar, ataupun juga boleh via WA grup di kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri berikutnya yang akan menyampaikan materi bagaimana cara belajar yang baik. Ini adalah salah satu materi yang sangat penting sekali yang kalian bisa pedomani nanti, yaitu bagaimana tata cara belajar yang